Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rivaldo Navalivanda, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum yang sudah kelompok kami buat. Itu jurnal umum AS Musik di bulan Juni tahun 2015. Yang pertama pada tanggal 1 yaitu Andri Sewi melakukan investasi tambahan di AS Musik dengan menyetorkan 5 juta ke dalam rekening bank AS Musik. Yaitu masuk debit kas sebesar 5 juta serta kredit setoran modal sebesar 5 juta. Karena ketika setoran modal bertambah, maka berada di sisi kredit dan kas bertambah di sisi debit. Lalu berikutnya, tetap tanggal 1, setelah tidak melanjutkan berbagi ruangan kantor dengan agen properti lokal, Andri memutuskan untuk menyewa ruangan kantor dekat toko musik lokal, membayar sewa untuk bulan Juli 1.750.000. Debit beban sewa kantor sebesar 1.750.000 dan juga kredit ke kas sebesar 1.750.000. Karena ketika beban bertambah berada di sisi debit, dan ketika beban bertambah, maka kas yang berkurang berada di sisi kredit ketika kas berkurang. Lalu selanjutnya, membayar premi 2.700.000 atas poli asuransi kerugian yang memberi perlindungan atas resiko pencurian dan kebakaran selama periode 1 tahun. Debit asuransi dibayar di muka sebesar 2.700.000 dan juga kredit kas sebesar 2.700.000. Karena membayar premi yaitu asuransi dibayar di muka yang berarti berada di sisi debit dan kas berkurang berada di sisi kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 2 yaitu menerima 1 juta atas pelunasan piutang usaha. Berarti debit kas sebesar 1 juta dan kredit piutang usaha sebesar 1 juta. Karena ketika kas bertambah berada di sisi debit dan juga piutang usaha berkurang berada di sisi kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 3 yaitu atas nama AS Musik, Andri menandatangani kontrak dengan stasiun radio lokal DJFM untuk menyediakan bintang tamu selama 3 bulan ke depan. Kontrak tersebut mengharuskan AS Musik menjadi disc jockey tamu di radio DJFM selama 80 jam per bulan dengan honor 3.600.000. Setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayar oleh DJFM sebesar 40.000 per jam. Sesuai kontrak, Andi menerima 7.200.000 dari DJFM sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama. Yaitu jurnalnya untuk debit kas sebesar 7.200.000 dan kredit pendapatan diterima di muka sebesar 7.200.000. Karena ketika bertambah, kas bertambah berada di sisi debit, sedangkan di sini ada kalimat sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama, yang berarti pendapatan diterima di muka bertambah berada di sisi kredit. Lalu selanjutnya, tetap pada tanggal 3, membayar utang usaha sebesar 250.000. Debit utang debit utang usaha sebesar 250.000 dan kas dan kredit kas sebesar 250.000. Karena ketika utang usaha sudah dibayar yang berarti berkurang, yaitu berada di sisi debit dan kas sebagai untuk membayarnya yang berarti berkurang berada di sisi kredit. Lalu selanjutnya tanggal 4, membayar jasa pengacara 900.000 untuk memeriksa kontrak kerja dengan DJFM yang dicatat sebagai beban lain-lain. Nah, berarti debit beban lain-lain sebesar 900.000 dan kredit kas sebesar 900.000. Karena ketika beban bertambah berada di sisi debit dan kas berkurang berada di sisi kredit. Lalu di tanggal 5 membeli peralatan kantor secara kredit dari Altamart sebesar 7.500.000. Yang berarti debit peralatan kantor 7.500.000, kredit utang usaha sebesar 7.500.000. Ketika
peralatan kantor yang berarti masuk dalam aset bertambah berada di sisi debit dan di sini tercatat dibeli secara kredit yang artinya menggunakan utang. Utang ketika bertambah berada di sisi kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Zalfanazia, absen 20. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjualan umum di transaksi tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 22 Juli 2015. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tertera jurnal umum yang telah kita diskusikan dengan kelompok kami, dan di mana di tanggal 5 di tanggal 8, mohon maaf, membayar iklan koran sebesar 200.000. Nah, di sini debit beban iklan sebesar 200.000, lalu kredit kas sebesar 200.000. Yang dimana beban iklan sendiri ini bertambah pada debit 200.000 dan kas berkurang pada kredit 200.000. Untuk tanggal 11, yaitu menerima 1 juta sebagai honor menjadi disc jockey untuk pesta. Nah, di sini debit kasnya sebesar 1 juta, lalu kredit pendapatan jasa sebesar 1 juta, yang dimana kasnya bertambah pada debit 1 juta dan pendapatan jasa bertambah pada kredit sebesar 1 juta. Untuk selanjutnya tanggal 13 membayar 700.000 ke toko elektronik audio lokal atas penyewaan peralatan rekaman digital. Debit beban sewa peralatan sebesar 700.000 dan kredit kas sebesar 700.000, yang dimana beban sewa peralatan bertambah pada debit 700.000 dan kas berkurang pada kredit 700.000. Untuk selanjutnya, yaitu tanggal 14 Juli 2015, yaitu membayar upah sebesar 1.200.000 untuk resepsionis jana asisten paruh waktu. Nah, untuk debitnya beban gaji sebesar 1.200.000, kredit kasnya kreditnya yaitu kas sebesar 1.200.000, yang dimana beban gaji bertambah pada debit 1.200.000 dan kas berkurang pada kredit 1.200.000. Selanjutnya di tanggal 16, yaitu menerima honor 2 juta rupiah atas jasa menjadi disc jockey untuk acara resepsi pernikahan. Di sini debit kasnya 2 juta, lalu kredit pendapatan jasa sebesar 2 juta. Nah, untuk kas yang bertambah pada debit sebesar 2 juta, lalu pendapatan jasa bertambah di kredit 2 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya, di tanggal 18 Juli 2015, membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 850.000, yaitu debitnya bahan habis pakai sebesar 850.000, kreditnya utang usaha sebesar 850.000. Bahan habis pakai bertambah pada debit 850.000 dan utang usaha bertambah pada kredit 850.000. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2015 membayar sebesar 620.000 ke Merdu Musik untuk penggunaan demo musiknya dalam membuat berbagai rekaman musik. Debitnya beban musik sebesar 620.000, lalu kreditnya kas sebesar 620.000 juga. Yang dimana beban musik bertambah pada debit 620.000 dan kasnya berkurang pada kredit 620.000. Dan di tanggal 22 Juli 2015, yaitu membayar 800.000 ke stasiun radio lokal untuk mengiklankan jasa AS Musik 2 kali sehari selama sisa bulan Juli. Untuk debitnya beban iklan sebesar 800.000 dan kreditnya kas sebesar 800.000. Untuk beban iklan bertambah pada debit 800.000 dan kas berkurang pada kredit 800.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Britney Julian Nur Sandita dari kelas 1A Keuangan dengan nomor absen 4. Di sini saya akan melanjutkan jurnal umum pada transaksi selanjutnya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, pada
tanggal 23 menjadi disc joki di sebuah pesta dengan honor 2.500.000, menerima kas sebesar 750.000, dan sisanya akan diterima pada tanggal 4 Agustus 2015. Maka debitnya kas sebesar 750.000, lalu debitnya piutang usaha sebesar 1.750.000, dan kreditnya pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Dikarenakan kasnya bertambah pada debit sebesar 750.000, lalu piutang usahanya bertambah di debit sebesar 1.750.000, dan pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 27, membayar tagihan listrik sebesar 915.000. Untuk debitnya, beban utilitas sebesar 915.000, lalu kreditnya kas sebesar 915.000. Dikarenakan beban utilitasnya bertambah di debit sebesar 915.000, lalu kasnya berkurang di kredit sebesar 915.000. Selanjutnya, pada tanggal 28, membayar upah sebesar 1.200.000 untuk resepsionis dan asisten paruh waktu. Maka debitnya beban gaji sebesar 1.200.000, kreditnya kas sebesar 1.200.000. Dikarenakan beban gaji bertambah di debit sebesar 1.200.000, dan kreditnya dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 29, membayar beban lain-lain sebesar 540.000. Maka debitnya beban lain-lain sebesar 540.000, dan kreditnya kas sebesar 540.000. Dikarenakan beban lain-lain bertambah di debit sebesar 540.000, dan kasnya berkurang di kredit sebesar 540.000. Selanjutnya, pada tanggal 30, menjadi disc joki untuk acara amal dengan honor 1.500.000, menerima uang muka 500.000, dan sisanya akan diterima pada tanggal 9 Agustus 2015. Maka debitnya kas sebesar 500.000, lalu debitnya piutang usaha sebesar 1.000.000, dan kreditnya pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Dikarenakan kasnya bertambah di debit sebesar 500.000, lalu piutang usahanya bertambah di debit sebesar 1 juta, dan pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 31, menerima 3 juta atas jasa menjadi disc joki pada sebuah pesta. Maka debitnya kas sebesar 3 juta, lalu kreditnya pendapatan jasa sebesar 3 juta. Dikarenakan kasnya bertambah di debit sebesar 3 juta, dan pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 31, membayar royalti 1.400.000 termasuk beban musik ke Nasional Musik Studio untuk penggunaan musik dari berbagai artis selama bulan Juli. Maka debitnya beban musik sebesar 1.400.000, dan kreditnya kas sebesar 1.400.000. Dikarenakan beban musiknya bertambah di debit sebesar 1.400.000, dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 31, menarik kas sebesar 1.250.000 dari AS Musik untuk keperluan pribadi. Maka debitnya prive sebesar 1.250.000, dan kreditnya kas sebesar 1.250.000. Dikarenakan privenya bertambah di debit sebesar 1.250.000, dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.250.000.
Di sini saya akan melanjutkan buku besar. Yang pertama pada buku besar akun kas dengan penomoran 1.1. Itu dengan keterangan jurnal umum, saldo awal kas berada di sisi debit sebesar 3.920.000. Tanggal 1, debit sebesar 5 juta. Tanggal 1, kredit sebesar 1.750.000. Tanggal 1, kredit sebesar 2.700.000. Tanggal 2, debit sebesar 1 juta. Tanggal 3, debit sebesar 7.200.000. Tanggal 3, kredit sebesar 250.000. Tanggal 4, kredit sebesar 900.000. Tanggal 8, kredit sebesar 200.000. Tanggal 11, debit sebesar 1 juta. Tanggal 13, kredit sebesar 700.000. Tanggal 14, kredit sebesar 1.200.000. Tanggal 16, debit sebesar 2 juta. Tanggal 21, kredit sebesar 620.000. Tanggal 22, kredit sebesar 800.000. Tanggal 23, debit sebesar 750.000. Tanggal 27, kredit sebesar 915.000. Tanggal 28, kredit sebesar 1.200.000. Tanggal 29, kredit sebesar 540.000. Tanggal 30, debit sebesar 500.000. Tanggal 31, debit sebesar 3 juta. Tanggal 31, kredit sebesar 1.400.000. Tanggal 31, kredit sebesar 1.250.000. Dengan berarti saldo akhir yaitu sebesar 9.945.000 pada sisi debit. Yaitu yang kedua adalah akun utang usaha dengan penomoran 2.1. Yaitu dengan keterangan jurnal umum dengan saldo awal utang usaha sebesar 250.000 pada sisi kredit. Pada tanggal 3, debit sebesar 250.000. Pada tanggal 5, kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 18, kredit sebesar 850.000. Yang berarti saldo akhir dari utang usaha adalah 8.350.000 berada di sisi kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan buku besar selanjutnya. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, buku besar akun modal Andri Siwi dengan penomoran 3.1. Saldo awal modal berada di kredit sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5 juta pada kredit, maka saldo akhirnya di kredit sebesar 9 juta. Selanjutnya, pada buku besar akun pendapatan jasa dengan penomoran 4.1, saldo awal pendapatan jasa berada di kredit sebesar 6.200.000. Lalu pada tanggal 11 Juli 2015, pada kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 16 Juli, pada kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 23, pada kredit sebesar 2.500.000. Lalu pada tanggal 30, pada kredit sebesar 1.500.000. Dan tanggal 31, pada kredit sebesar 3 juta ribu, maka saldo akhir pada kredit sebesar 16.200.000 pada kredit. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai buku besar di akun beban gaji. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini buku besar akun beban gaji dengan penomoran 5.0 yang sudah terdaftar pada daftar akun yang diberikan oleh Bapak dosen. Di sini ada saldo awal beban gaji yang berada pada debit sebesar 400.000 dan di tanggal 14 Juli 2015 eh, ada pada debit 1.200.000 yang ketika dijumlahkan debitnya mendapat 1.600.000. Setelah itu pada tanggal 28 Juli 2015
ada pada debit juga 1.200.000 dan ketika dijumlahkan dengan 1.600.000 ini didapatkan 2.800.000. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengisian Refpos pada jurnal umum yang sudah kami diskusikan tadi, yang dimana jurnal umum tadi Refposan kita masih kosong. Nah, untuk mengisi Refposan jurnal di bagian jurnal umum sendiri itu, kita bisa melihat penomoran pada buku besar yang telah kita buat. Semisal seperti tadi, ada di buku besar akun kas, yang dimana buku besar akun kas di sini ada penomoran 1.1. Nah, untuk dihasilkan seperti itu, kita juga harus mengisi Refposan tersebut dengan penomoran eh, akun-akun lain yang ada di buku besar seperti piutang ini nanti diisi dengan 1.2, bahan habis pakai ini diisi dengan 1.4, lalu ada akun asuransi dibayar di muka ada 1.5 dan selanjutnya sampai selesai akun-akun tersebut bisa diisi dengan Refpos seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, seperti ini, seperti K1.1, modal 3.1, beban sewa kantor 5.1, K1.1. Nah, ini adalah hasil jurnal umum yang ketika sudah diisi dengan Refpos. Nah, untuk Refpos sendiri ini diisi ketika sudah kita membuat, ketika kita sudah selesai membuat si buku besar tadi. Seperti itu. Baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan atau daftar saldo yang belum disesuaikan, yang dimana data-datanya berasal daripada buku besar yang sudah diisi tadi atau ref posting. Yaitu contohnya seperti kas tadi, saldo akhirnya adalah 9.945.000, jadi ditulis di sisi debit 9.945.000. Itu yang pertama adalah kas di debit sebesar 9.945.000, lalu piutang di debit sebesar 2.750.000, lalu bahan habis pakai di debit sebesar 1.020.000, asuransi dibayar di muka debit 2.700.000, peralatan kantor debit 7.500.000. Lalu selanjutnya adalah utang usaha di kredit 8.350.000, modal Andri Siwi di kredit sebesar 7.200.000. Mohon maaf, pendapatan diterima di muka yaitu di kredit sebesar 7.200.000, lalu modal Andri Siwi di kredit sebesar 9 juta, dan Prive Andri Siwi di debit sebesar 1.750.000, lalu pendapatan jasa di kredit sebesar 16.200.000, lalu beban gaji 2.800.000, beban sewa kantor 2.550.000 berada di sisi debit, beban sewa peralatan debit 1.375.000, beban utilitas di sisi debit 1.215.000, beban musik di sisi debit sebesar 3.610.000, beban iklan di sisi debit sebesar 1.500.000, beban bahan habis pakai di sisi debit sebesar 180.000, lalu beban lain-lain di sisi debit sebesar 1.855.000. Hasil daripada debit dan juga kredit ditambahkan yaitu balance di sisi debit sebesar 40.750.000 dan di sisi kredit sebesar 40.750.000. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.